Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Ratu Tinara dari Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 1954036. Di sini saya akan mempraktekkan konseling berbasis solusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Ya, Silahkan tutup, Mbak. terima kasih Bu. Apakah sudah nyaman? Sudah Bu. Maaf, ini dengan siapa? Saya Yola Bu yang kemarin menghubungi Ibu untuk diadakan konseling hari ini. Oh iya, bagaimana kabarnya Mbak Yola? Baik Bu, alhamdulillah. Habis dari mana ya Mbak Yola? Dari rumah Ibu. Apakah Mbak Yola pernah mengikuti layanan konseling sebelumnya? Belum pernah Bu. Baiklah, kalau begitu Ibu akan menjelaskan apa konseling itu. Iya Bu. Konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli agar konseli mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Nah, jadi ada asas kerahasiaan. Menjamin semua informasi yang Mbak Yola sampaikan ini tidak bocor atau hanya Ibu dan Mbak Yola yang mengetahuinya. Jadi, Mbak Yola bersedia untuk terbuka dalam menceritakan masalah yang dihadapi. Bagaimana, sudah paham? Oh, begitu ya Bu. Baik, sudah paham. Jadi, untuk waktunya kira-kira sekitar 15 menit satu kali pertemuan saja. Kalau misalnya belum selesai, bisa di hari-hari berikutnya. Jadi, gunakan waktu konseling ini sebaik mungkin. Iya Bu. Oke, sekarang Ibu mau tanya, untuk masalah yang sedang dihadapi Mbak Yola, akhir-akhir ini apa ya? Saya pernah tidak masuk sekolah tanpa keterangan Bu. Sudah berapa kali kamu tidak masuk tanpa keterangan? Sering Bu. Iya, seringnya berapa kali? 7 hari dalam sebulan bulan ini Bu. Nah, selama 7 hari nggak masuk, orang tua kamu mengetahui tidak? Tidak tahu Bu. Orang tua kamu kemana? Begini Bu, saya di rumah sama Ibu. Bagaimana? Lama tidak pulang, jadi saya bangunnya kesiangan sehingga saya tidak bisa masuk sekolah Bu. Oh begitu, sepertinya kamu sangat merindukan kasih sayang bapakmu. Iya Bu. Kan di rumah ada ibu kamu? Enggak Bu, ibu saya berangkatnya pagi, jadi saya tidak ada yang membangunkan. Terus sekarang apa yang kamu inginkan dengan kondisi seperti itu? Ya, saya ingin sekolah Bu. Sekarang ibu mau tanya, adakah masalah lain tentang belajar kamu? Ada Bu. Saya juga mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi. Jadi kalau masalahnya ada di dalam kelas, ada guru yang menjelaskan, saya susah memahami. Terus padahal mungkin guru sudah menjelaskan sedetail mungkin materinya, jadi saya tidak bisa paham. Oh begitu, jadi sulit memahami materi ya Mbak? Iya Bu. Terus gimana hasil belajarnya, masih sama atau malah menurun? Ya malah menurun Bu, ya karena hal itu. Apakah ibu kamu tidak menanyakan kenapa nilai kamu malah menurun? Ibu saya kemarin justru marah-marah karena nilai saya jelek dan turun drastis. Jadi gini, ibu mau tanya lagi, apa yang menyebabkan Mbak Yola ini malas belajar? Faktor utamanya apa? Apa yang melatar belakangnya? Mungkin karena saya sudah nyaman untuk bermain gadget Bu, jadi saya sukanya main HP pagi sampai malam Bu. Oh begitu. Kok bisa sampai main HP berturut-turut? Itu Mbak Yola sering buka atau main game kah? Enggak Bu, saya tidak suka main game.
Cuma sekedar buka TikTok, suka buka Instagram, Facebook, WA, ya begitulah Bu. Nah, itu salah satu faktor utamanya karena keseringan main HP. Jadi lupa belajar. Sudah kenyamanan itu susah untuk lepas. Jadi kita harus mencari solusi dari awal yang sering alfa ketika di sekolah karena susah bangun pagi dan masalah kesulitan belajarnya begitu ya Mbak Yola. Iya Bu. Jadi yang pertama kan sekarang udah ada nih HP, ada alarmnya. Jadi Mbak Yola bisa mengatur jam alarmnya misal jam 5 pagi atau jam setengah 6 pagi. Jadi usahakan mulai besok bisa bangun lebih pagi ya Mbak Yola. Iya Bu, saya usahakan insya Allah. Jadi solusi yang kedua coba untuk membagi waktu. Misalnya pagi itu untuk belajar karena otak masih fresh dan bisa bangun pagi. Kalau enggak ya pulang sekolah juga belajar atau mengerjakan PR langsung. Kadang pulang sekolah itu mager Bu. Saran ibu bisa membagi waktu mana yang dipakai belajar, jangan main HP terus-terusan ya. Baik Bu, saya usahakan semaksimal mungkin. Nah, iya, belajar kan jadi semangat. Jadi usahakan kalau belajar itu kondisi sedang mood atau senang. Harus ada niat juga. Namanya belajar kan juga seperti itu. Senang tidak senang ya harus pelajari. Namanya juga Mbak Yola sebagai anak sekolah. Iya Bu, saya jadi lebih paham lagi setelah kesini. Sekarang Ibu minta kamu menulis permasalahanmu hanya dengan satu kalimat dan satu kalimat lagi kamu tuliskan kewajibanmu sebagai seorang siswa. Apakah Mbak Yola mengerti? Ya, saya mengerti Bu. Ini ya kertasnya Mbak. Sudah Bu. Sudah selesai ya. Baik, sekarang Ibu minta kamu bacakan kedua kalimat yang sudah kamu tulis. 1. Saya merasa malas belajar dan saya selalu bangun siang. Saya berjanji tidak akan. Saya sebagai seorang siswa adalah belajar dan mencapai prestasi setinggi. Baik, sekarang Ibu minta Mbak Yola menuliskan lagi agar tidak bermalas-malasan. Yang kedua itu kewajibannya Mbak Yola sebagai siswa itu yang bagaimana? Baik Bu.
Bu. Baik, boleh minta tolong dibacakan? Baik. Saya berjanji tidak akan bermalas-malasan, dan saya harus meningkatkan motivasi belajar agar cita-cita saya tercapai. Ya, terima kasih Mbak Yola. Sama-sama, Bu. Nah, setelah kamu melakukan konseling, apa yang kamu rasakan Mbak Yola? Saya merasa lebih tersadar sekarang dan kewajiban saya sebagai seorang siswa, Bu. Sampai di sini, adakah kesimpulan yang bisa kamu tarik? Iya, Bu. Jadi saya dapat mengambil dari konseling ini adalah saya merasa terbantu dengan teknik yang Ibu berikan. Paling tidak saya sedikit tersadar akan kesalahan saya terhadap kewajiban saya, sehingga membuat prestasi saya menjadi menurun, dan jadi kedepannya saya harus lebih bertanggung jawab lagi atas saya sebagai siswa, Bu. Oke, Ibu harap bisa ya untuk dilakukan, mudah kok, nggak susah-susah amat, asal ada niatnya. Tingkatkan lagi motivasi belajarnya, jangan keterusan main HP. Baik, Bu. Kita bisa akhiri proses konseling ini, dan juga waktu sudah habis. Ingat, harus semangat ya Mbak Yola. Baik, Bu, terima kasih atas bantuannya. Saya permisi dulu ya, Bu. Ya. Dan itu saja video yang saya praktekkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.